Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami, Ahmad Beni Carter, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 1 Makati Jaya, Kabupaten Banyuasin. Kali ini kami akan membahas mengenai koneksi antar materi dari modul 11 dan modul 12. Adapun koneksi antar materi modul 11 dan 12 ini, kami menggunakan teori 3-4P, yaitu yang pertama peristiwa, kemudian perasaan, yang ketiga adalah pembelajaran, dan yang keempat adalah penerapan ke depan atau rencana. Yang pertama adalah peristiwa. Peristiwa ini adalah momen yang paling penting atau menantang atau bahkan mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul di 1.1 adalah saat saya memahami intisari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara tentang menuntun kodrat anak, menghamba pada anak, dan menggunakan sistem Among dalam pembelajaran dan kodrat anak dalam bermain. Pada modul 1.2, salah satu nilai guru penggerak yang saya pahami adalah berpihak kepada murid dan juga inovatif. Kemudian peran guru penggerak yang menjiwai nilai tersebut adalah menjadi pemimpin pembelajaran. Kaitan antara modul 11 dan 12 yang saya pahami adalah saat saya mengimplementasikan pemahaman saya pada modul 1.1 tentang keempat intisari pendidikan Ki Hajar Dewantara tersebut, secara otomatis saya telah menerapkan nilai-nilai yang berpihak kepada murid yang terkandung dalam modul 1.2 dan sekaligus menjalankan peran saya sebagai pemimpin pembelajaran, di mana nilai ini adalah nilai guru penggerak yang paling fundamental jika dikaitkan dengan tugas pokok guru, yaitu menuntun siswa supaya tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi, minat, dan bakat yang dimilikinya. Terkait nilai ini, maka seorang guru penggerak diharapkan mampu menjadi motivator, inspirator, fasilitator, dan sumber belajar bagi para siswanya, serta menjadikan siswa sebagai subjek dalam pembelajaran, mengajar secara holistik, menerapkan sistem Among, mengaplikasikan merdeka belajar, menganut prinsip trilogi pendidikan, menggunakan berbagai metode dan teknik ajar yang menarik dan bervariasi, menerapkan belajar secara langsung agar bermakna, mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman dalam pembelajaran. Yang kedua adalah perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa kembali seperti saat saya sebagai seorang siswa yang mengikuti perlombaan cerdas cermat tingkat provinsi saat saya masih SMP dulu, di mana saya harus penuh semangat dalam menyiapkan diri dengan belajar, giat dan tekun agar terpilih menjadi perwakilan sekolah saya, serta mampu memenangi setiap tahapan-tahapan lomba. Jika saya berhasil memenangkan lomba tersebut, maka saya akan merasa senang dan bangga karena selain mendapat piala dan penghargaan, maka saya juga dianggap telah berjasa atau memberi manfaat pada alma mater sekolah saya. Hal ini sama dengan ketika saya mempelajari modul 11 dan modul 1.2. Jika saya berhasil memahami intisari pemikiran dari Ki Hajar Dewantara dan materi pembelajaran dalam modul-modul tersebut, kemudian saya tergerak untuk mengamalkannya dan aktif bergerak untuk menerapkannya sebagai upaya melakukan perubahan pendidikan yang berprofil pelajar Pancasila, serta berhasil menggerakkan komunitas belajar di tempat saya bekerja, maka saya akan merasa bahagia, puas, dan lega karena saya telah memberi kontribusi positif bagi peserta didik saya pada khususnya dan bagi pada pendidikan bangsa pada umumnya. Yang berikutnya adalah pembelajaran. Sebelum momen ini tersebut terjadi, saya berpikir sebelumnya ada 6, yaitu yang pertama, saya sudah melaksanakan tugas mengajar dan mendidik dengan benar sebelumnya, dan saya menerapkan pembelajaran yang berpusat pada guru atau teacher center. Yang ketiga, saya merasa tempat belajar yang paling efektif adalah ruang kelas. Yang keempat, saya merasa semua siswa dituntut untuk mencapai nilai minimal KKM. Dan yang kelima, bagi saya refleksi pembelajaran itu tidak penting. Dan yang keenam, belajar secara kelompok itu sangat menyita waktu.
Kemudian setelah mempelajari modul 1.2, saya terbuka dan berpikir bahwa saya perlu sekali melakukan perubahan. Yang pertama, melakukan perubahan terhadap cara mengajar saya dengan menganggap siswa sebagai subjek pembelajaran. Yang kedua, saya diharapkan dan diharuskan untuk lebih inovatif lagi dalam mendesain model pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Dan yang ketiga, saya sebagai guru hanya sebagai fasilitator dan harus menuntun siswa sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Yang berikutnya adalah penerapan ke depan atau rencana saya, yaitu yang pertama, saya akan melakukan pembelajaran yang lebih inovatif lagi dan melibatkan siswa dengan selalu menuntun kodrat alam dan kodrat zaman dari siswa tersebut. Yang berikutnya, saya akan melakukan pengembangan diri secara konsisten dan berkelanjutan untuk menerapkan nilai dan peran saya sebagai guru penggerak. Demikian penjelasan dari koneksi antar modul 1.1 dan 1.2 ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf, dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Joni selaku fasilitator dan Ibu Dahlia selaku pengajar praktik yang selalu membimbing kami dalam menyelesaikan setiap tahapan eh, pendidikan guru penggerak angkatan 11 selama ini. Itu saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.